Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Saudara, kita sering mendengar istilah orang suci, santo, atau orang saleh, yang digambarkan sebagai manusia setengah dewa, tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa cacat. Namun, apa sebenarnya makna orang yang suci menurut firman Tuhan? Dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan suci hati? Saudara, kata suci dalam bahasa aslinya menggunakan kata kataros yang memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu dibersihkan. Saudara, kataros suci menggambarkan pakaian kotor yang dicuci hingga bersih. Ini melambangkan hati manusia yang berdosa, yang dibasuh dan disucikan oleh darah Yesus. Ketika seseorang datang kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah hatinya disucikan. Ia disebut orang yang suci, bukan karena kebenarannya sendiri, melainkan karena karya Kristus di kayu salib. Dan bukankah kita patut bersyukur saudara? Anugerah Tuhanlah yang menebus dan menguduskan, menyucikan kita, sehingga kita layak disebut orang kudus. Dan makna yang kedua, suci sebagai arti murni. Kataros, suci, berarti murni, seperti anggur tanpa campuran air. Nah saudara, ini menggambarkan hati yang tulus dengan motivasi yang murni dalam mengikut Tuhan. Orang seperti ini mencari Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi duniawi, melainkan karena rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia, di dalam kehidupannya. Mereka disebut berbahagia karena akan melihat Allah. Artinya mereka akan menyaksikan kemuliaan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Contoh saudara, Simeon yang hatinya murni. Kita melihat teladan Simeon dalam kisah kelahiran Yesus. Ia seorang yang lanjut usia, setia menantikan penggenapan janji Allah dengan hati yang tulus. Dan ketika ia bertemu bayi Yesus di bait Allah, Simon berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, sebab telah kulihat keselamatan yang daripadamu." Lukas 2 ayat 29 dan 30. Saudara, Simeon tidak mencari keuntungan pribadi. Ia hanya rindu melihat janji Allah digenapi. Nah, ini yang dimaksud dengan hati yang murni. Saudara, mari kita memiliki hati yang murni, merindukan karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita harus memiliki motivasi yang tulus, bukan mencari hal duniawi, tetapi mencari kemuliaan Tuhan. Dan kita harus punya kesediaan membagikan kasih Kristus, memberitakan kasih Allah, kabar baik kepada dunia. Dengan demikian, kita pun disebut berbahagia karena kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.